Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah terbentuknya Menara Liu Huo, hawa dingin yang bergulir perlahan menyebar ke segala arah. Di mana hawa dingin berlalu, semuanya berubah menjadi pahatan es, dan akhirnya membentuk pegunungan es dengan radius puluhan miliar sen. Setelah memasuki pegunungan es yang dingin, udara dingin memasuki tubuh dan akhirnya mati, dan banyak orang mati. Oleh karena itu, pegunungan es yang dingin juga disebut pegunungan dewa yang terkubur. Tidak ada keraguan bahwa semakin dekat dengan menara penguburan Dewa Liu Huo di area tengah pegunungan es yang dingin, semakin dingin dan semakin besar kemungkinan kematian. Seiring waktu, Gunung Dewa yang terkubur telah menjadi area terlarang bagi para pencari harta karun, dan menara Dewa Liu Huo yang terkubur adalah salah satu area terlarang. Banyak orang tahu bahwa ada api kuno dengan atribut es bermutu tinggi di Menara Liu Huo. Pada saat ini, di sisi kiri pintu keluar Gunung Dewa yang terkubur, gua sebesar itu terbuka di Gunung Es. Ada lebih dari 50.000 murid Sekte Dewa Ye Elysium berdiri di dalam gua. Di antara mereka, ada hampir 30.000 murid inti di ranah Kaisar Raja Leluhur dan lebih dari 20.000 murid elit di ranah Kaisar Leluhur. Kakak bela diri Sen, perburuan harta karun akan berakhir dalam 8 tahun. Mengapa dia belum datang? Niu Hongzhang mengerutkan kening dan khawatir, akankah ada kecelakaan mengejar putri ketujuh di jurang api kuno? Saya kira tidak demikian. Sen Kuang berkata, Tuan Muda, dengan perlindungan dari adik seperguruan Chang Sun dan adik seperguruan Zhao, tidak ada yang bisa terjadi. Jangan panik, bukan karena kamu tidak mengenal Tuan Muda. Diperkirakan Tuan Muda telah mendapatkan putri ketujuh. Sekarang dia masih menikmatinya di jurang api kuno. Mendengar pidato tersebut, Niu Hongzhang mengangguk setuju. Apa yang dikatakan kakak bela diri Sen sangat benar, tetapi hanya tersisa 8 tahun. Jika Tuan Muda tidak datang lagi, kita tidak akan punya banyak waktu untuk menjelajahi Gunung Dewa yang terkubur. Sen Kuang menghela nafas, tidak mungkin. Lagi pula, Tuan Muda memiliki perintah. Mari kita tunggu dia di sini. Jika kita pergi menjelajahi harta karun, Tuan Muda tidak melihat kita setelah dia datang. Anda tahu konsekuensinya. Dengan karakter kejam Tuan Muda, apakah kita memiliki buah yang baik untuk dimakan? Sen Kuang menepuk bahu Niu Hongzhang dan berkata, tidak ada gunanya berpikir lebih banyak. Lebih baik aku berharap Tuan Muda akan datang lebih awal. Yah, hanya itu yang harus kita lakukan, kata Niu Hongzhang tanpa daya. Pada saat yang sama, ada hampir 40.000 murid elit dan murid inti di domain bintang manusia dari kuil Tianmen. Beberapa telah melepaskan senjata ajaib untuk menahan hawa dingin, dan beberapa telah mengumpulkan tirai tipis untuk melindungi tubuh. 3 murid yang dipimpin adalah 3 yang kuat di antara murid inti dari domain bintang manusia. Ketiganya adalah Kong Wu, Fang Tiancheng dan Fang Tianyu. Kong Wu adalah murid inti dari domain bintang manusia. Apa masalahnya? Sen Kuang mengerutkan kening. Murid itu berkata dengan jujur, kakak senior Sen Kuang, saya telah melihat putri ketujuh akan datang ke sini. Apa? Wajah Sen Kuang sangat berubah, begitu pula Niu Hongzhang dan lebih dari 50.000 murid. Tetapi mereka tahu bahwa Tuan Muda itu rakus akan kecantikan, jadi dia mengajak orang untuk mengejar putri ketujuh itu. Mereka mengira Tuan Muda telah menangkap putri ketujuh, tetapi mereka tidak pernah menyangka putri ketujuh akan muncul di sini, yang berarti Tuan Muda kemungkinan besar akan dibunuh. Tidak, Sen Kuang melangkah keluar dari gua, berubah menjadi sinar, dan pergi. Wosh, wosh. Lebih dari 50.000 murid, termasuk Niu Hongzhang, terbang keluar dari gua satu demi satu dan mengikuti. Saat ini, Yu Yunxi, yang sedang terbang menuju Gunung Dewa yang terkubur, melihat kerumunan hitam yang datang ke arahnya. Lehernya yang putih dan ramping tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Suara itu berkata, ada banyak dari mereka bagaimana? Jangan takut. Tan Yun, yang tinggal di aula leluhur ruang dan waktu di Manset Yu Yunxi,
dipenuhi dengan cahaya dingin yang gelap di mata bintangnya. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu mau. Bagaimanapun, mereka harus mati hari ini. Oke, aku akan mendengarkanmu. Yu Yunsi memikirkan Tan Yun. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang dan terus terbang ke gunung dewa yang terkubur. Berdengung. Setelah beberapa saat, kehampaan berayun dengan keras, dan Shen Kuang berdiri di udara, menghalangi jalan Yu Yunsi. Pada saat berikutnya, Niu Hongzhang juga terbang dan berdiri di udara berdampingan dengan Shen Kuang. Saat ini, 50.000 murid lainnya masih terbang di belakang. Aku tidak tahu mengapa kamu menghentikan Sang Putri, teman Tao dari Sekte Dewa Elysium. Yu Yunsi sedingin es. Shen Kuang berkata dengan cemas, di mana tuan muda kita? Yu Yunsi terlihat dingin, dan tiba-tiba terkikik. Meskipun dia tertawa, matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya. Kenapa kamu tidak bertanya, di mana anak-anak dari dinasti Sisu yang melindungi Sang Putri? Sekte Dewa Elysium benar-benar sekte kuno yang tercela dan tak tahu malu. Apakah kamu tidak ingin tahu kemana perginya orang-orang Huyan Yingfeng? Oke, aku akan memberitahumu, kata Yunsi sambil mencibir, mati. Dia tidak hanya mati, tetapi juga mati secara menyedihkan, dan semua murid Dewa Elysium yang dia bawa dibunuh oleh penjagaku. Mendengar pidato itu, Shen Kuang terkejut, matanya merah, dan meraung, beraninya kamu membunuh tuan muda kita. Shen Kuang tidak hanya marah, tetapi juga Niu Hongzhang di sampingnya dan lebih dari 50.000 murid yang terbang. Semua murid meraung ke seluruh dunia. Tuan muda kita sudah mati. Mereka adalah keturunan dari dinasti Sisu. Mereka berani untuk membunuh tuan muda kita. Tuan muda, tapi pemimpin masa depan Sekte Dewa Elysium. Jika tuan kita tahu, dia akan menghancurkan dinasti Sisu dengan segala cara. Kakak bela diri Shen, bunuh dia. Kakak senior Niu, bunuh dia dan balaskan dendam tuan muda kita. Suara adik-adik bela diri masih terdengar di telinganya. Shen Kuang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan tegas, diam. Tiba-tiba, para murid menjadi tenang dan memandang Shen Kuang satu demi satu. Shen Kuang menatap Yunsi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak, tuan muda kami tidak boleh mati, karena kamu tidak berani membunuh tuan muda kami. Sekte Dewa Elysium kami lebih kuat dari dinasti leluhur Sisu Anda. Anda harus tahu bahwa begitu tuan muda kami meninggal, patriark kami tidak akan pernah melepaskan dinasti leluhur Sisu. Oleh karena itu, tuan muda kita belum mati. Yu Yunsi mendengus dingin, apakah kamu tidak percaya? Baiklah, aku akan membiarkanmu mempercayainya. Setelah itu, Yu Yunsi berkata, Tan Yun, kecuali orang-orang dari Sekte Dewa Elysium, tidak ada orang dari dinasti leluhur Sisu. Kamu bisa keluar. Setelah transmisi, Yu Yunsi berkata, Xiao Zhang, keluarlah ke Sang Putri dan temui mereka. Ya, bawahan patuh. Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Yu Yunsi, melihat kembali ke Yu Yunsi dan berkata, Putri ketujuh, tolong mundur dan jangan biarkan darah kotor orang-orang ini memercik padamu. Oke, Yu Yunsi tersenyum dan terbang di belakangnya. Shen Kuang memerintahkan seorang murid tingkat 9, Kaisar Raja Leluhur, untuk menghentikannya. Ini kakak bela diri Shen. Setelah menerima perintah, murid itu mengejar Yu Yunsi di udara. Adapun Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung Kaisar Leluhur, dia langsung mengabaikannya. Siapa yang berani tidak menghormati putri ketujuh kita? Tan Yun, berdiri di udara, tiba-tiba berkedip ke kiri, muncul di depan murid itu, mengayunkan telapak tangan kanannya dan menamparnya ke wajah murid itu. Bang! Wow! Kepala murid itu pecah, darah dan tulang yang patah terciprat kemana-mana, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Karena suhu yang sangat rendah, darah berubah menjadi es darah sebelum jatuh ke tanah. Tan Yun mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung ranah Kaisar Leluhur, menghancurkan murid tingkat 9 ranah Kaisar Raja Leluhur dengan satu pukulan. Setelah keterkejutan, Niu Hongzhang yang kekar meraung pada Tan Yun, kamu bajingan, berani membunuh murid Sekte Dewaku, aku akan mencabikmu. Ledakan. Tubuh Niu Hongzhang meletus menjadi kekuatan leluhur kuno. Dia meninju tanpa pamrih dan menghancurkan dada Tan Yun di langit yang runtuh. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu.
Tak satu pun dari kalian akan hidup hari ini. Mata Tan Yun dingin. Telapak tangan kanannya memecahkan kehampaan dan memukul Niu Hongsang dengan tangan kanannya. Bang, boom. Pada saat pukulan tinju dan telapak tangan, badai energi menyebar dengan cepat dalam lingkaran konsentris. Kekuatan yang tersisa menghancurkan kehampaan dan menempatkan semua orang di ruang gelap. Sangat kuat, kulit telapak tangan kanan Tan Yun pecah, tubuhnya kosong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur di udara. Sebaliknya, Niu Hongsang tetap tidak bergerak. Kamu belum mati. Niu Hongsang, dengan seringai di wajahnya, terbang ke udara dan menikam Tan Yun di tengah alisnya pada saat dia mendekati Tan Yun. Mati. Kecepatannya luar biasa. Saat ini, tidak hanya Niu Hongsang yang memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, tetapi juga Shen Kuang dan lainnya. Tapi adegan selanjutnya membuat semua orang merasa terkejut. Di mata orang banyak yang terkejut, ketika Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan dengan mudah menghindari pedang yang mematikan itu, telapak tangan kanannya yang berdarah diluncurkan ke arah Niu Hongsang melintasi udara. Api Hongmeng. Rengek. Api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan tiba-tiba berubah menjadi 100 kaki, menelan Niu Hongsang. Ah, nyala api apa ini? Dalam jeritan Niu Hongsang tidak bisa dikenali. Kekuatan leluhur kuno mengalir keluar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan melarikan diri dari nyala api Hongmeng. Ketika dia hendak melarikan diri dari ujung api Hongmeng, daging dan darahnya hampir meleleh. Berdengung. Nyala api Hongmeng tiba-tiba melonjak dari 100 kaki menjadi 10.000 kaki. Niu Hongsang, yang hampir hanya memiliki tulang, membakar kehampaan dalam napasnya, dan cincin leluhurnya terbakar ke udara. Seolah-olah Niu Hongsang tidak pernah muncul dalam kehampaan. Sunyi, keheningan mati di antara lebih dari 50.000 orang. Mata orang-orang yang memandang Tan Yun berubah, tidak lagi diremehkan. Mata mereka mengungkapkan warna ketakutan yang dalam. Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang di depan mereka memiliki kekuatan untuk menantang melebihi levelnya hingga membunuh Niu Hongsang. Siapakah Niu Hongsang? Itulah peringkat kekuatan di antara murid inti dari Sekte Dewa Elysium. Juga, aku paling membencimu, jadi maaf, kalian semua harus mati hari ini. Setelah itu, Tan Yun melihat nyala api di kehampaan dan berkata, Zixin, apakah kamu yakin kamu tidak akan membakar cincin leluhur mereka saat kamu membakarnya? Tuan, saya tidak yakin. Api Hongmeng berbicara. Saya tahu. Ketika Tan Yun mendengar berita itu, Shen Kuang melihat kembali ke lebih dari 50.000 saudara-saudari bela diri yang lebih muda dan berteriak, pisahkan dan lari untuk hidupmu. Saat perburuan harta karun selesai, kami akan memberitahu patriark tentang kematian Tuan Muda. Pada saat itu, dinasti Shizu akan menunggu kemarahan dari Sekte Dewa Elysium. Tanda seru petik 2.